Otto Hasibuan bela PK6 terpidana kasus Vina. 5 argumen seketika ubah keputusan hakim. Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, Otto Hasibuan turun gunung memimpin langsung tim kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina Cirebon di sidang peninjauan kembali, PK. Sidang PK dimulai hari ini, di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Otto dan tim meminta agar sidang PK ke-7 terpidana dapat dibarengi. Namun karena ada jarak waktu pemohonan PK, maka sidang yang disatukan hanya berlaku pada terpidana atas nama Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani dan Hadi Saputra. Sedangkan PK atas nama Sudirman akan digelar terpisah. Dengan pengalaman puluhan tahunnya beracara, Otto langsung bisa mengubah keputusan hakim yang mulanya hendak menggelar sidang secara tertutup. Otto mengemukakan 5 argumen yang membuat hakim pemimpin sidang, Ari Ferdian, berubah pikiran. Menurut Otto, sidang para terpidana pada tahun 2016 sampai tahun 2017 digelar terbuka. Hal itu juga tertera pada amar putusan, sehingga tidak ada alasan untuk sidang PK-nya tertutup. Tidak ada pernyataan dari majelis hakim bahwa sidang itu waktu dilakukan tertutup, sehingga kami berasumsi sidang waktu itu tidak tertutup. Kemudian di amar putusannya juga disebutkan sidang itu terbuka untuk umum, kata Otto di persidangan. Otto juga menyampaikan, PK yang diajukannya tidak ada terkait dengan kronologi seperti pada putusan yang menjerat para terpidana, termasuk soal perkosaan. Pengajuan PK justru ingin membuktikan bahwa pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina dan Eki sesungguhnya tidak ada. Ketiga, bahwa sidang ini adalah permohonan PK yang rangkaiannya tidak ada kaitannya dengan rangkaian-rangkaian peristiwa lagi yang dipersoalkan di perkara materinya. Keempat, kami justru berasumsi di sini bahwa kami mengajukan PK ini karena kami melihat tidak ada tindakan pemerkosaan dan sebagainya itu sehingga kita ajukan PK. Nah, kelima, berdasarkan berita Kompas, keterangan daripada Humas bahwa sidang itu sendiri adalah terbuka untuk umum, kata Otto. Otto meminta hakim mengubah persidangan jadi terbuka untuk umum demi keadilan dan keterbukaan informasi publik. Demi keadilan, demi keterbukaan informasi publik, supaya terang benderang kasus ini, kami kira sebaiknya sidang ini terbuka untuk umum. Jelas Otto. Hakim Ari Ferdian pun berpikir ulang. Ia menjelaskan dasar keputusan awalnya untuk menggelar sidang PK tertutup. Alasan berdasarkan 153 KUHP yang kami jelaskan tadi. Kedua, kami juga mempelajari permohonan PK yang tim penasehat ajukan dalam perkara ini. Di halaman 96, tim penasehat hukumnya mendasarkan pada alat bukti surat yaitu visum. Di sana menurut yang kami baca terkandung asusila, yaitu terdapatnya sperma, jelas Ari. Menimbang penjelasan Otto, Hakim Ari akhirnya sepakat sidang digelar terbuka. Seperti yang tim penasehat hukum sampaikan tadi mengenai asas keterbukaan publik, kami sependapat memang ini harus terbuka. Yang kami tekankan terhadap tindak pidana asusila itu kita sepakati tertutup untuk umum. Kalau itu disepakati, kita lanjut, kata Hakim Ari. Palu sidang pun diketok dan sidang dibuka secara terbuka untuk umum. Dengan demikian, sidang kami buka untuk umum, tukasnya. Otto dan tim kuasa hukum lain pun bergantian membacakan memori PK yang diajukannya. Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, Otto Hasibuan turun gunung memimpin langsung tim kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina Cirebon di sidang peninjauan kembali, PK. Sidang PK dimulai hari ini, di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Rabu, 4 September 2024. Otto dan tim meminta agar sidang PK ke-7 terpidana dapat dibarengi. Namun karena ada jarak waktu pemohonan PK, maka sidang yang disatukan hanya berlaku pada terpidana atas nama Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani dan Hadi Saputra. Sedangkan PK atas nama Sudirman akan digelar terpisah. Dengan pengalaman puluhan tahunnya beracara, Otto langsung bisa mengubah keputusan hakim yang mulanya hendak menggelar sidang secara tertutup.
Oto mengemukakan 5 argumen yang membuat hakim pemimpin sidang, Ari Ferdian, berubah pikiran. Menurut Oto, sidang para terpidana pada 2016 hingga 2017 digelar terbuka, hal itu juga tertera pada amar putusan, sehingga tidak ada alasan untuk sidang PK-nya tertutup. Oto juga menyampaikan, PK yang diajukannya tidak ada terkait dengan kronologi seperti pada putusan yang menjerat para terpidana, termasuk soal perkosaan. Pengajuan PK justru ingin membuktikan bahwa pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina dan Eki sesungguhnya tidak ada. Oto meminta hakim mengubah persidangan jadi terbuka untuk umum demi keadilan dan keterbukaan informasi publik. Hakim Ari Ferdian pun berpikir ulang. Ia menjelaskan dasar keputusan awalnya untuk menggelar sidang PK tertutup. Menimbang penjelasan Oto, Hakim Ari akhirnya sepakat sidang digelar terbuka. Palu sidang pun diketok dan sidang dibuka secara terbuka untuk umum. Oto dan tim kuasa hukum lain pun bergantian membacakan memori PK yang diajukannya. Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Pradi, Oto Hasibuan, mensinyalir penegakan kasus Vina Cirebon menggunakan metode Mystic Crime Investigation. Istilah baru itu muncul karena pembuktian awal pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam didasari pada pengakuan Linda yang sedang kesurupan. Oto tegas mengatakan, Mystic Crime Investigation berlawanan dengan Scientific Crime Investigation, SCI, yang mengedepankan bukti ilmiah dalam mengungkap suatu kasus. Argumen Oto pun diperkuat dengan pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menyebut pembuktian awal kasus Vina tidak menerapkan SCI. Analisis soal Mystic Crime Investigation itu disampaikan Oto saat membela 6 terpidana, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani dan Hadi Saputra, pada sidang PK Perdana, di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Rabu, 4 September 2024. Oto juga hendak menggunakan argumen yang sama untuk membela PK terpidana Sudirman, namun sidangnya dipisah. Awalnya, Oto menjelaskan, pembuktian kasus Vina Cirebon hanya mengutamakan keterangan saksi dan tersangka. Bahkan, pengakuan didapatkan dengan metode kekerasan dan penyiksaan. Minimnya penerapan SCI bahkan diakui sendiri oleh Kapolri yang juga memberi sorotan pada kasus viral itu. Oto menyebut pembuktian kasus Vina Cirebon yang didasari keterangan saksi yang kesurupan sebagai kenaifan. Sidang peninjauan kembali, PK, untuk 7 terpidana kasus Vina Cirebon, Oto Hasibuan, pengacara yang mewakili para terpidana, mengungkapkan harapannya agar kebenaran akhirnya terungkap. Ketua Depan Pradi itu menyampaikan hal tersebut saat diwawancarai media di tengah kedatangannya ke acara doa bersama yang diadakan oleh keluarga para terpidana di Kampung Saladara, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Selasa, 3 September 2024, malam. Ia menambahkan bahwa keluarga bersama masyarakat setempat menggelar doa bersama untuk mendukung persidangan yang akan dimulai esok harinya. Oto berharap bahwa perjuangan hukum yang dilakukan oleh timnya akan berhasil dan mendapatkan berkah. Ia juga menegaskan pentingnya menegakkan keadilan dalam kasus ini. Oto menyoroti ketidakadilan yang dirasakan oleh para terpidana yang menurutnya tidak bersalah namun harus menjalani hukuman seumur hidup. Ia juga mengungkapkan bahwa persiapan untuk sidang PK telah dilakukan secara matang. Mengenai Sudirman, salah satu terpidana yang juga mengajukan PK, Oto menyampaikan bahwa timnya telah siap untuk mewakilinya. Sidang PK untuk Sudirman rencananya akan disatukan dengan sidang PK ke-7 terpidana lainnya. Acara doa bersama yang dihadiri Oto Hasibuan menjadi momentum penting menjelang dimulainya persidangan yang dinanti-nanti untuk membongkar kebenaran di balik kasus Vina Cirebon. Oto dan tim hukumnya berharap keadilan akan berpihak pada klien mereka dalam sidang PK yang akan digelar hari ini.